Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin Menjelaskan tentang materi keadilan dalam memutuskan perkara. Nah, saya sebagai Pak Ustadz, saya sebagai muridnya. oke. Jangan Jangan lupa di subscribe, di like. Oke, sudah. Sudah. Ayo ngaji Jono. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah. Tul azim. Ustadz mau nanya, ini kalau boleh tahu artinya apa ya Ustadz? Jadi untuk arti dari Quran surah Al-Maidah ayat 8 yaitu wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tat, mau tanya Tat, boleh Tat? Iya, monggo. Emang mau nanya apa? Tat, mau cerita dikit lah. Iya, bisa. Dulu tuh saya pernah jalan-jalan sama teman-teman kan. Iya. Nah, terus di jalan itu ketemu sama ulama Tat. Ih, emang adek tahu ulama itu kayak apa? Definisinya lah. Bajunya putih. Nah, terus lah setan niku. Saya Ya. tak pernah saya. Ya, terus. Kepala dibungkus itu. Yang gitu pokoknya atas. Ulama itu. Ya, terus. Nah, dia tuh ceramah ke saya sama teman-teman saya Tat, Iya. tentang kasih ayat tentang apa berbakti pada orang tua. Oh, terus. Nah, pokoknya penjelasannya itu tentang kata kunci. Kata kunci. Terus yang kedua? Yang kedua tuh kayak apa sih? Kayak turunnya Quran gitu loh, kayak Oh, asal itu usulnya gitu, Tat. Asbabun nuzul. Nah, iya itu Tat, maksud saya. Ya, terus. Yang ketiga apa namanya? Muna. Itu munasabah. Oh iya, munasabah. Ya, udah 3. Terus Yang terakhir tuh tentang tasrif. tafsir. Oh iya, tafsir. Tafsir. Tafsir maksud saya. Ya, tadi adik kan bertanya apa itu artinya Ustadz. Nah, tadi Ustadz udah jelaskan kan artinya apa, kemudian makna perlafat itu apa. Nah, di sini biar adik biar lebih jelas, Ustadz akan menjelaskan apa itu kata kuncinya. Jadi di sini tuh tidak hanya arti dan makna perlafat saja, itu bisa kita pahami dengan kata kuncinya. Ya, mohon diperhatikan ya. Di sini yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah, itu maksudnya adalah jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau mencari popularitas, dan jadilah kalian menjadi saksi dengan adil. Nah, di sini maksudnya secara adil dan bukan secara curang gitu. Dan tegakkanlah kebenaran. Keadilan itu terhadap orang lain meskipun kamu membencinya. Caranya adalah menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dalam rangka mencari ridho Allah. Kemudian untuk kata kuncinya syuhada bil qis. Nah,
asyaidah atau kesaksian, mohon maaf, asyahadah atau kesaksian di sini yang dimaksud menyatakan kebenaran kepada hakim supaya diputuskan hukum berdasarkan kebenaran itu, atau hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan. Tak boleh berat sebelah dan tak boleh meninggalkan keadilan dikarenakan kefakiran atau kemiskinan. Jadi keadilan adalah neraca kebenaran. Sebab manakala terjadi ketidakadilan pada suatu umat, apapun sebabnya, maka akan lenyap kepercayaan umum dan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan terpecah belahlah sebagai hubungan dalam masyarakat. Nah, kemudian di sini wala yajrimannakum sana'anu kaumin ala illa ta'dilu. Nah, di situ, dan janganlah permusuhan dan kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk bersikap tidak adil terhadap mereka. Nah, tadi itu kan artinya kan ya. Jadi terhadap mereka pun, maksudnya dari lafal ini, jadi terhadap mereka pun kaum yang kamu benci sekalipun harus tetap memberikan kesaksian. Jadi walaupun adik itu misalnya jadi hakim kemudian membenci suatu kaum, nah itu tidak harus, dan bagaimanapun alasannya itu harus memberi kesaksian walaupun adik itu membenci kaum tersebut. Kemudian i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, kalimat ini i'dilu huwa aqrabu littaqwa ini merupakan penguat dari kalimat sebelumnya. Karena sangat pentingnya soal keadilan untuk diperhatikan. Karena keadilan itulah yang lebih kategori fi'lut tafdil, yaitu pada kedudukan yang di tempat yang yaitu pada kedudukan di tempat yang tidak ada perbandingannya. Seperti itu. Nah, tadi adik juga kan bertanya kepada Ustadz, apa sih itu asbabun nuzul? Nah, tadi itu maksudnya untuk sebab turunnya itu namanya asbabun nuzul ya, paham ya? Nah, untuk asbabun nuzul ayat Al-Maidah ayat 8 tadi, nah itu berkenan dengan dari diri Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah ketika terjadi peristiwa Fatu Makkah atau penaklukan Makkah. Nama asli Abu Thalhah ayah Utsman ini adalah Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman Abdiddar bin Qusay bin Kilab al-Quraisy at-Tabari. Ia merupakan juru kunci atau hajib yang mulia. Nah, menurut Ibnu Katsir, sebab turunnya ayat ini, maksudnya ayat Al-Maidah ayat 8 tadi adalah ketika Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah darinya Utsman. Nah, sewaktu penaklukan Makkah, lalu menyerahkannya kembali kepadanya. Dan kisah selanjutnya, Ali bin Abu Thalib juga memohon kepada Nabi SAW agar kunci diserahkan kepadanya. Maksudnya kepada Ali bin Abu Thalib tadi. Nah, namun Nabi SAW menyerahkan kepada Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Nah, begitu pula Ibnu Marduwai meriwayatkan dari Jalan Tariq Al-Kalabi dari Abu Sholih dari Ibnu Abbas. Ketika terjadi Fatu Makkah, yang tadi Fatu Makkah itu penaklukan Makkah, itu Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah untuk menyerahkan kunci Ka'bah. Nah, ketika Utsman bin Thalhah hendak menyerahkan kunci tersebut, nah, Abbas tuh berdiri kemudian berkata kepada Rasul agar menyerahkan kunci itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, mendengar perkataan Abbas tersebut, Utsman bin Thalhah urung, maksudnya nggak jadi menyerahkan kunci tersebut pada Rasulullah. Nah, lantas Rasulullah meminta kembali kepada Utsman ketika Utsman hendak menyerahkannya. Abbas kembali berdiri dan berkata seperti perkataan semula. Maksudnya perkataan semula itu tidak boleh menyerahkan lagi gitu. Nah, Utsman pun urung
Jadi Utsman ini gak jadi menyerahkan kunci tadi itu kepada Rasul sampai 3 kali. Nah, jadi kemudian Rasulullah itu sampai bersabda, nah, hai Utsman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, serahkanlah kunci itu kepadaku, maksudnya kepada Rasulullah. Nah, mendengar Rasulullah berkata demikian, Utsman pun menyerahkan kunci tersebut. Setelah Rasulullah menerima kunci tersebut, Rasul masuk ke dalam Ka'bah dan melihat gambar Nabi Ibrahim. Nah, Rasulullah meminta air dan membersihkan gambar tersebut. Setelah itu beliau melakukan tawaf. Namun baru sekitar 1 atau 2 putaran malaikat Jibril turun dan menyampaikan ayat tersebut. Nah, begitu. Nah, juga tadi Ustadz akan melanjutkan. Tadi adik kan juga bertanya setelah apa itu sebab turunnya. Kemudian ada juga adik nanya munasabah ya. Ya Ustadz jelaskan ya, dengarkan ya. Nah, jadi sebelum menjelaskan tafsir dari ayat surah Al-Maidah, akan dijelaskan terlebih dahulu munasabah atau hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Itu namanya munasabah. Gitu loh. Jadi hubungan antara ayat yang Al-Maidah itu dengan ayat-ayat sebelumnya, begitu. Pada ayat 8 surat Al-Maidah ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 1 sampai ayat 7 yang menceritakan tentang perintah Allah kepada hambanya untuk memenuhi janji-janji secara umum, menyebutkan karunia-karunianya dengan menghalalkan untuk makan makanan yang baik dan mengharamkan yang tidak baik. Kemudian Allah menjelaskan pada surat Al-Maidah ayat 8 ini bagaimana kita berlaku terhadap orang-orang lain, baik mereka ahli kitab, musuh maupun sahabat dari dan kerabat, begitu. Nah, selanjutnya munasabah surat Al-Maidah ayat 8 dengan ayat 10. Nah, jadi Ustaz juga akan menjelaskan selain surat Al-Maidah dengan ayat 1 sampai 7. Nah, Ustaz juga akan menjelaskan munasabahnya dari ayat 8 dengan ayat 10. Nah, dengarkan ya. Dijelaskan bahwa pada ayat 8 bagaimana seharusnya kita berlaku terhadap orang-orang lain, baik mereka ahli kitab, musuh maupun sahabat dan kerabat. Nah, sedangkan pada surat Al-Maidah ayat 10 menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu mengingkari janji. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa surat Al-Maidah ayat 8 ini menjadi penjelas bagi ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, sedangkan ayat sesudahnya itu memberitakan tentang perbuatan-perbuatan orang kafir yang selalu ingkar janji. Nah, ayat 10 surah Al-Maidah ini dan ayat 8 ini berbanding terbalik dengan ayat-ayat sebelumnya, begitu. Nah, itu untuk munasabahnya. Lalu ya, Ustaz lanjutkan ya. Tadi sudah apa ayo? Arti kan sudah. Kemudian makna-makna sudah. Kemudian ya itu sebab-sebab turunnya itu asbab nuzul, ya, kemudian Pak. munasabah. Ustaz lah, Ustaz. Pak. Nah, kemudian Ustaz ini akan lanjut kepada tafsir ya. Nah, Siap. tafsirnya ini agak panjang, jadi agak didengarkan dengan baik, dengan seksama. Siap, Ustaz. Nah, untuk yang pertama itu ada 3 di sini tafsir. Tafsir bil ayat, maksudnya tafsir dengan ayat-ayat lain. Kemudian tafsir bil hadis, jadi tafsir dengan hadis. Kemudian yang terakhir tafsir bil mufassir, jadi pendapat ulama, begitu. Nah, yang pertama tafsir bil ayat ya. Di sini Ustadz akan menjelaskan atau memberikan contoh. Ada 6 ya, ada 6. Jadi ada dari surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nah, untuk Madaniyah ini kan surah yang turun di kota Madinah. Ya, yaitu di sini Ustadz yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 58. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Nah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu Ustadz memberikan contoh dari Quran surah An-Nisa. Ya, ini masih Madaniyah, tergolong Madaniyah. Quran surah An-Nisa ayat 135. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Ya, penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu, maksudnya saudara gitu ya. Jika dia yang terdakwa maksudnya kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan. Lalu yang terakhir, Ustadz juga mengutip Quran surah Al-Maidah ayat 42. Mereka, yang artinya mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Nah, jika mereka, maksudnya orang Yahudi itu, datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ya, kemudian jadi walaupun untuk surat Al-Maidah barusan adik ya 42 ini, walaupun orang kafir, orang Yahudi mungkin ya. Nah, jadi itu misal kita disuruh untuk memberikan saksi, itu ya harus tahu, jangan karena dia orang Yahudi atau kafir itu jadi kamu gak mau, bukan. Harus mau dan harus adil ininya gitu. Kemudian Ustaz juga akan memberikan contoh Quran surah, maksudnya tadi kan 3 itu Madaniyah ya dia. Ini yang Makiyah ya, Makiyah. Jadi biar pas, jadi biar sama, ada Madaniyah dan ada Makiyah. Nah, Makiyah ini kan surat yang turun di kota Makkah begitu. Nah, yang pertama Ustadz mengutip Quran surah Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, itu. Kemudian Ustaz juga mengutip Quran surah Al-A'raf ayat 29 sampai 30. Nah, yang artinya untuk yang 29, katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Nah, kemudian untuk Quran surah Al-A'raf ayat 30-nya yang artinya sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagian pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Begitu. Nanti kalau emang kurang jelas nanti tanya lagi ya dia. Kemudian tadi kan sudah tafsir dengan ayat. Nah, kemudian sekarang yang kedua tafsir bil hadis. Nah, di sini hadis pertama
dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua, agar engkau mengetahui bagaimana harus memutus hukum. Ali berkata, setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Hadis Hasan, hadis ini maksudnya Hasan menurut Tirmidzi. Dikuatkan oleh Ibnu Al-Madini dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Nah, kemudian untuk hadis kedua, Abdullah ibnu Zubair berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, memutuskan dua orang yang sedang bersengketa harus duduk harus untuk memutuskan, mereka tuh harus duduk di depan hakim begitu. Ini hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih menurut hakim. Nah, kemudian Ustaz juga ini hadis yang terakhir ya, dari Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya 2 pahala. Apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maksudnya ia kayak agak luput ya. Adik yang pahamnya luput. Nah, maka baginya 1 pahala gitu. Ini hadis riwayat mutafaq alaih ya. Mutafaq alaih. Ya. Bukan, ya, mutafaq alaih ya. Sudah. Lanjut ya, di sini ada yang ketiga. Tafsir bil mufassir, maksudnya tafsir menurut ulama ya. Ulama. Di sini ada Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Para fikih dan tafsir Suriah. Hai orang-orang yang beriman, yaitu kepada apa yang mereka diperintahkan untuk beriman kepadanya. Tegakkan konsekuensi imanmu dengan menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah menjadi sanksi dengan adil. Hendaknya gerak-gerikmu lahir dan batin terus bersemangat dalam penegakan keadilan. Dan hendaknya pelaksanaannya itu hanya karena Allah semata, bukan karena tujuan dunia. Dan hendaknya sasaranmu tegak dan seimbang, atau maksudnya seimbang, yaitu adil tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan dalam ucapan dan perbuatan. Nah, tegakkan itu kepada kerabat, orang jauh, kawan, maupun musuh juga, Nah, dan janganlah sekali-kali kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum untuk berlaku tidak adil. Nah, tadi kan juga Ustaz sudah jelaskan kan, kaum Yahudi dan yang lainnya dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki rasa keadilan. Akan tetapi, sebagaimana kamu bersaksi untuk membela temanmu, maka kamu pun harus bersaksi untuk melawannya. Sebagaimana kamu bersaksi melawan musuhmu, maka kamu pun harus bersaksi membelanya walaupun dia adalah orang kafir atau pelaku bid'ah. Nah, dalam hal ini wajib berlaku adil dan menerima kebenaran yang dibawanya, karena ia adalah kebenaran, bukan karena dia yang mengucapkannya. Dan kebenaran tidak ditolak hanya karena dia yang mengucapkannya. Karena itu, kezoliman terhadap kebenaran berlaku adillah. Karena berlaku adil itu, ya, dengarkan, karena berlaku adil itu lebih dengan takwa. Yakni semakin kamu berusaha untuk bersikap adil dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, maka takwanya itu juga sempurna gitu loh. Jadi ya, seumpama Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, maka dia akan membalasmu dengan amal perbuatan. Ya, amal perbuatanmu yang baik, yang buruk, iya, yang kecil, Ustaz, iya, dan yang besar, dengan balasan di dunia dan di akhirat. Begitu. Saya mau tanya, Tat. Terakhir, Tat. Boleh, Tat, ya? Terakhir, Tat. Iya. Nah, gitu dong, Tat. Tat, mau tanya tentang
yang sudah Ustaz jelasin, surat Al-Maidah ayat 8 ya tadi. Ya. Terus Tentang keadilan dalam memutuskan perkara. Itu saya dengar-dengar tuh ya, teman-teman tuh katanya pemerintah itu tidak adil Tat, dalam memutuskan perkara. Itu benar gak sih Tat, kayak gitu Tat? Saya masih kurang yakin Tat. Apakah pemerintah ini kan maksudnya di pemerintah ini tidak adil ya? Ya untuk menurut Ustadz pribadi ya memang sih banyak terkadang pemerintah itu tidak adil dalam beberapa aspek. Ya bukan beberapa, hampir segalanya lah ya. Nah, saat ini itu banyak terjadi penyelesaian masalah dengan cara yang tidak adil. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Nah, salah satunya karena dari si penegak hukum itu sendiri tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya, atau dari saksi yang tidak mau mengatakan kebenaran, entah karena alasan pribadi seperti benci pada pihak yang diberi kesaksian, atau ada unsur dari luar seperti suap. Nah, hal tersebut semakin merajalela di Indonesia, bahkan semakin memperlihatkan betapa lemahnya hukum di negara ini, dan keadilan semakin tak ada nilainya begitu. Nah, itu kasusnya banyak ya dia terjadi itu. Jadi terkadang bisa suap. Jadi misal adiknya itu di pengadilan, kemudian ustadz ini gak mau ngadilin adik karena adik itu yang pertama terkadang ustadz ini benci sama adik karena adik pernah gimana gitu. Terus kemudian karena ustadz ini disuap agar tidak memberikan saksi, atau memberikan saksi tapi yang nggak benar atau dibuat-buat ya begitu. Itu banyak kejadian. Jadi menurut ustadz itu ya, untuk hakim sendiri juga, untuk hakim tuh memang susah memberi keadilan, memutuskan perkara dalam memutuskan perkara itu ya harus adil. Maksudnya juga semisal ada A dan B, ada orang, ini saya A dan B semisal. Nah, lebih baik itu hakim itu memberikan keputusan salah kepada B misalnya, pada B, daripada nanti dia memutuskan hal B benar tapi B ini nanti dihukum mati semisal. Nah, itu kan nanti semisal setelah diusut-usut lagi ternyata B tadi itu benar. Nah, itu nanti kan nggak mungkin bisa mengembalikan nyawa orang. Nah, lebih baik jadi itu ya. Ya, ini pelajaran Mbak Adil lah ya. Jadi lebih baik itu jadi hakim itu ya, untuk memutuskan perkara itu lebih baik salah di awal daripada nanti salah di akhir. Itu beda dengan penyesalan loh ya. Itu masalah cinta-cinta gitu, penyesalan itu. Nah, jadi lebih baik tuh awal tuh salah. Nah, jadi misal ini memberikan keputusan tuh biar salah dulu, nanti kan biar diusut ternyata ini memang benar dihukum gitu, daripada tuh dihukum blek salah ternyata nanti dan dia dihukum mati dan ternyata kan meninggal, ya kan nggak mungkin bisa balik nyawa begitu. Ya udah. Ya paham ya. Ya udah ya. Paham Ustaz. Ya udah. Oke. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya maaf. maaf. Jangan lupa Disubrek. jangan di komen. Jangan di like. Di komen aja, jangan di subscribe. Oke, terima kasih, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.